gini kok setan merahnya. Setan ya kayak cewek, bentuknya kayak kuntilanak sih. Kuntilanak tapi ya gimana ya? Rambutnya nutupin muka. Salam Salam Kelam Kelam Jiwo. Jiwo. Kembali lagi di channel YouTube Kelam Jiwo dengan gua Eko. Dengan gua Bowo. Lu punya cerita apa hari ini? Nah, gua rencana nih hari ini mau bercerita nih kok tentang pengalaman temen gua yang bokapnya nih dirawat di rumah sakit pada saat kejadian COVID 2 tahun yang lalu. Wah, seru tuh. Itu Bicara sekitar ya akhir tahun 2021 lah ya. Singkat ceritanya nih, temen gua nganterin bokapnya lah ke rumah sakit. Awalnya cek dulu. Kan dia kan dulu lagi gempar-gemparnya kan virus itu kan. Pas saat dicek di salah satu rumah sakit, ternyata positif lah bokapnya. Registrasi, masuk di karantina lah. Dulu kan ada peraturan karantina kan pemerintah kan. Ya, 14 hari tuh berarti dia. 14 hari, langsung 2 minggu. Nah, hari pertama, ya namanya ada pasien COVID kan nggak boleh di ini kan ya. Nggak boleh dijenguk. Nggak ya boleh kan? dijenguk tuh waktu itu. Jaga jarak kan. Nah, temen gue cerita akhirnya tuh apa yang dirasain sama bokapnya pada saat dirawat inap. Pada saat dirawat inap tuh hari pertama ya biasa aja. Ya dari pagi biasa dapat sarapan, dia makan. Pada malamnya itu tuh bokapnya temen gue katanya digangguin bokap temen Hari gue. pertama itu. Hari pertama pas dirawat. Betulan temen gue itu bilang katanya bokapnya juga bisa merasakan hal-hal kayak gitu kok. Dia bisa tuh ngerasain kayak gitu, ngerasain hal gaib kayak penampakan, dia bisa ngeliat. Nah udah gitu pas hari pertama itu dia malamnya lagi tidur tuh posisinya katanya bokapnya lagi tidur, disentil telinganya. Bisa ada kontak fisik ya? Nah pas sudah disentil telinganya tuh udah tuh bokapnya biasa aja kan, karena kan dia bokapnya udah ada pengalaman juga tuh mistis kayak gitu. Cuman kali ini dia banyak banget gangguannya nih. Udah gitu dia ya namanya orang tua kan, baru pertama atau 14 hari dirawat di rumah sakit kan kayak nyangkanya lama banget gitu kan. Nah udah akhirnya pas sudah gitu ada lagi gangguan nih kok. Jadi pas di rumah sakitnya itu ada ini kan apa namanya, kebetulan dia dirawat inapnya tuh nggak banyak orang. Jadi baru dia doang nih. Jadi sisanya kebetulan ada 3 bed. Oh, Cuman 3 bed. satu kamar 3 bed. 3 bed doang. Nah dia cuma 1 bed nih sendiri. Yang sisanya di samping-sampingnya disekat. Oh, berarti belum ada korban lain selain si bokapnya temen lu itu tuh. Mungkin pas bokapnya masuk itu, bokap temen gue masuk itu ada yang udah selesai kali karantinanya. Jadi ya kalau menurut gue sih lebih fokus sih kesembuhan kan, lebih enak malah kalau menurut gue. Tapi nggak fokusnya karena digangguin ini nih, digangguin sama ya setan nih. Makanya pas di malamnya itu udah kejadian kayak gitu, ada yang ngetok kamar mandi biasa, ketok pintu gitu. Pas sudah kejadian kayak gitu tuh, malamnya itu di kamar bokapnya itu ada yang lewat dari pintu apa namanya, dari pintu masuknya untuk masuk ruangan rawat inap ini nih. Nah kamar mandinya nih kebetulan dia mepet kamar mandi nih bokapnya temen gue, bednya. Jadi pas bokapnya lagi tidur, hordengnya kan kebuka dikit tuh, dia tuh sengaja kan nonton kan, ada yang lewat kok, jalan kok, rambutnya panjang katanya, tapi kenceng gitu loh ke arah jendela, ke sana jendela luar, lewat tuh. Bokapnya langsung bangun kan, apaan tuh ya, tengok sama dia nggak ada, kosong, ditutup pintunya, pintu apa namanya, pintu masuk kamarnya tuh, pintu masuk kamar. Jadi Posisinya awalnya pintunya ketutup. kebukanya itu kayak mungkin memang kalau dia masih lagi nonton lagi fokus, kebukanya nggak kedengeran. iya. Dia juga kaget pas ngeliat bukanya udah pintunya udah kebuka. Terus bayangan itu nembus tembok atau nggak fokus juga tuh bokap?
Enggak, jadi pas lewat itu dia cuman di depan mata dia doang, kayak sekelebet gitu doang. Jadi dia nggak sampai ngikutin sampai sana. Ya pas udah hilang baru dia penasaran. Ya udah akhirnya fokus tidur tuh sampai besokan harinya. Nah pas udah besokan harinya, seperti biasanya lah, kalau siang hari sampai sore hari aman dia. Dia cerita sama anaknya, sama teman gue ini, katanya aman. Pas sudah sampai malam harinya lagi, balik lagi kok hari kedua diganggu lagi bokapnya. Jadi hari kedua ini pas bokapnya lagi mandi, dikirain suster kok, udah ngetok, ada suster mau main, bokapnya juga agak curiga kan. Selesai mandi dicuekin aja tuh yang ngetok pintu tuh, dia buka, dia udah balik lagi ke ranjang bednya kan, balik lagi ke bednya. Nah pintu luarnya ini kan ketutup kondisinya, kebuka lagi, nggak ada yang lewat, nggak ada objek hantu yang lewat, Pokoknya cuman kebuka doang gitu. Ditutup lagi lah masih bokapnya temen gue ini, balik lagi ke bednya lagi kan, balik lagi ke ranjang. Nah kan kamar ini kan cuma sendiri, tapi di samping-sampingnya dia ada bednya juga kosong, jadinya ngegeser bed sebelahnya, dia ngegeser begini. Makin shock dong dia. Itu posisinya bener dia ngelihat langsung digoyang gitu? Karena posisinya disekat, udah ditutup pakai hordeng. Karena dia mau istirahat. Oh kan? Jadi cuman kelihatan rodanya aja bergerak. Iya gitu. Bergerak sama suara. Serang. Parah banget itu. Pas udah selesai, pas udah kayak gitu, dia mencet tombol manggil suster dong. Panik dia, mencet tombol manggil. Susternya lama kan, udah jam 12 malam tuh kondisinya. Dan si ruang suster itu, biasanya kan ada ruang suster ya, itu emang kamar dia tuh agak nggak terlalu deket, jadi agak jauh jaraknya. Nah, akhirnya datanglah suster. Datang suster, dibuka pintunya, ditanya, ada apa pak? Kayak gitu. Ada apa pak? Katanya. Bokap teman gue ini curiga, suster kayak serem banget. Itu dari nada bahasanya udah serem, tapi bokapnya nggak percaya itu. Ya udah, sus, tolong sus, itu meja bed tempat tidur sebelah saya tadi bunyi, didorong-dorong, ada yang dorong. Oh gitu ya pak, katanya gitu. Iya sus, tolong dong sus, coba saya lihat dulu ya pak, kata suster gitu kan. Suster bener katanya pakaiannya, nggak curiga sama sekali bokapnya. Nggak ada pikiran Nggak itu ada pikiran makhluk halus itu, lah ya. nggak ada. Sampai di situ dicek sama suster, nggak ada pak, nggak ada apa-apa. Dan bapak coba lihat bednya, posisinya sama seperti yang awal, nggak ada yang terjatuh atau miring. Dilihatlah bokapnya temen gue, bener aman, nggak ada. Udah sus, makasih ya sus. Ya pak, balik tuh gitu tuh, balik jalan. Tapi balik logatnya aneh, kata bokap temen gue. Balik badan kaku gitu loh, kayak nggak kayak manusia normal kita gitu loh kok. Hari ketiga lanjut tuh dia tuh kan, biasalah dari pagi sampai sore aman, karena kan banyak yang lalu lalang kan, suster juga banyak yang bolak-balik, dokter segala macam kan. Nah pas malam harinya nih habis maghrib, baru dilihatin lagi bokapnya temen gue, dilihatin lagi sosok lagi. Nah posisinya di ini kok, posisinya lagi di jendela pojok, di sudut tembok. Jadi bokap temen tuh lagi tiduran begini kan, tapi suara kok. Langsung bokap temen gue bangun dari tidurnya, langsung refleks kok. Udah bokap temen gue masih kelayangan lagi kan, ditengok ke kanan, pintunya ketutup kok, kamar mandi nggak ada. Nah pas balik badan nggak ada juga. Masuk lagi tuh dia ke kamar, ke bednya kan, baru mau tiduran, bunyi lagi kok di sebelah bednya dia, bunyi lebih dekat lagi.
Langsung nutup selimut bokapnya katanya. Nah, tapi digangguin terus. Gitu lagi, ketawa lagi. Balik lagi, akhirnya keluar. Dibuka hordingnya begini. Gak ada. Kosong. Balik lagi ke bednya. Diketawain lagi kok. Diketawain lagi. Nah, pas sudah kata bokapnya kan, jangan ganggu lah deh. Jangan ganggu gue. Kata gitu kan. Keluar bednya, ditengok ke kiri. Di atas kok. Di tembok. Di atas mana? Pintu masuk. Enggak, di tembok sebelah sana di pojok. Yang dekat TV. Iya. Gini kok. Setan merahnya. Setan ya kayak cewek, bentuknya kayak kuntilanak sih. Kuntilanak tapi ya gimana ya? Rambutnya nutupin muka. Langsung hilang sek. Pas ditengok ke bokapnya langsung hilang. Tapi sempat sekelebat lihat gitu. Iya. Jadi pas dilihat ini panjang. Rambutnya ketutup, mukanya ketutup rambut. Pas dilihat bokap langsung hilang. Wah, parah tuh. Nah, pas sudah kayak gitu, baliklah ke bednya kan. Nah, besokan paginya akhirnya suster datang, salah satu suster kan. Ceritalah bokapnya sama si susternya. Tapi susternya beda nih. Bukan suster waktu nolongin dia. Waktu malam-malam kejadian hari kedua itu. Suster beneran nih kalau kali Ini suster beneran. Nah, pas ditanya, "Sus, maaf ya sus. Saya selama di sini diganggu sus." "Diganggu apa pak?" Katanya, "diganggu makhluk halus sus. Dan kemarin juga hari kedua malam-malam jam 12 atau jam setengah 1 saya manggil suster. Tapi gelagatnya aneh sus. Kayak bukan manusia normal. Siapa pak namanya? Ada namanya gak?" Nah, di name tag susternya itu sih namanya si A sus. Katanya gitu. Si A. Sebentar ya pak. Kayak shift malam itu si A udah pulang deh pak. Gak ada di sini. Tadi gitu. Nah kan sus. Kata bokap temen kata bener kan sus. Berarti itu siapa sus ya? "Duh pak, mohon maaf ya sebelumnya ya pak," katanya. "Sebenarnya gini pak. Karena memang di kamar ini ya saya nggak bisa cerita yang kejadian-kejadian sebelumnya sih pak. Tapi yang pasti di sini katanya memang suka diganggu pak. Mohon maaf karena kejadian ini juga sebelumnya pernah terjadi. Tapi memang sumbernya ada pak di mana? Di belakang rumah sakit pak. Di rumah sakit ini tapi ada satu pohon yang sumbernya memang dari situ pak." Selama 14 hari tuh dia selalu digangguin. Jadi setelah hari keberapa gitu, teman gue cerita hari kelima apa hari keempat, hari kelima kalau nggak salah ya, udah datang pasien yang baru kok. Jadi selama pasien yang baru itu aman kok, nggak terlalu diganggu. Tapi gangguannya masih ada. Kalau gangguan sih cuman kata teman bokap gue tuh cuman bayangan-bayangan doang kok, cuman nggak kayak menampakkan diri kok, nggak kayak menampakkan diri waktu Pertama dia sendiri ya? waktu dia sendiri di kamar itu kok. Gimana kok menurut lo kok? Parah nggak tuh cerita teman gue? Kalau denger sih kayaknya parah ya cerita. Apalagi gua nggak kebayang sih kalau COVID ya 14 hari loh. Lu di ruangan misalnya digangguin kayak gitu, gua sih jujur ya, gua sih mendingan minta pulang gua daripada COVID itu bukannya gua sembuh malah meninggal gua di situ bisa. Nah, udah gitu kan COVID tuh tau sendiri kan kok, kondisinya kan imun kita lagi lemah banget. Wah, kan. Parah ya. Itu kan gampang banget gangguan-gangguan terjadi kan kapan aja kan. Udah gitu ya maaf ya. Yang namanya waktu COVID itu kan katanya banyak korban ya kayak. Banyak korban kan. Ya setiap rumah sakit kan udah pasti. Jadi tempat karantina kan. Itu tuh kejadian itu gue percaya sih, temen gue cerita kayak gitu emang parah banget sih itu. Thank you Wak ceritanya Wak. Sama-sama kok. Buat kalian semua sahabat Kelam Jiwo, jika punya cerita mistis bisa dituliskan di kolom komentar atau juga bisa DM di Instagram kami di Kelam Jiwo. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.